Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nikita Epayani. Saya mahasiswa dari program studi manajemen di Universitas Mahasiswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis, yaitu mengenai kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Di mana dalam video ini saya membahas dua perusahaan, yaitu yang pertama ada Pramana Natura, yaitu sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang kedua yaitu ada Blue Harbor, di mana perusahaan ini belum peduli atau menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Nah, Pramana Natura ini merupakan sebuah hotel yang terletak di tepi pantai, tepatnya di Pulau Nusa Penida, Bali. Hotel ini itu termasuk dalam usaha jasa, khususnya dalam akomodasi di bidang pariwisata. Lokasinya berada di atas tebing dengan pemandangan laut yang indah dan juga suasana yang masih asri. Nah, sebagai perusahaan di bidang pariwisata, hotel ini itu memiliki berbagai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan pengamatan saya sendiri, Pramana Natura ini mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan bersih-bersih pantai. Kegiatan ini itu dilakukan dengan membersihkan sampah-sampah seperti botol, kemudian plastik dan juga limbah-limbah lain yang ada di sekitar pantai. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan seluruh karyawannya sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Nah, jika ini dikaitkan dengan teori etika bisnis, tindakan ini itu sesuai dengan teori Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan CSR. Di mana CSR ini itu merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungannya sendiri, tetapi juga memperhatikan dampak dari aktivitas mereka. Selain itu, terdapat konsep triple bottom line di mana ini terdiri dari people, planet, dan juga profit. Pramana Natura ini telah menerapkan prinsip CSR dengan baik, khususnya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih di pantai. Jika dilihat dari konsep triple bottom line, perusahaan ini itu telah memperhatikan aspek planet dan juga people, serta secara tidak langsung ini akan berdampak pada profit perusahaan sehingga perusahaan dipandang memiliki citra yang baik. Tindakan ini itu juga menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami dimensi polusi, yaitu dampak pencemaran yang dapat merusak lingkungan. Dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di pantai, perusahaan itu tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga meningkatkan etika pengendalian polusi, sumber daya melalui tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Jika dilihat dari teori utilitarianisme, nah tindakan ini itu memberikan manfaat bagi banyak orang sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang etis. Selanjutnya, saya akan membahas Blue Harbor sebagai perusahaan yang belum menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Perusahaan ini juga termasuk di dalam usaha jasa, yaitu khususnya di jasa akomodasi di bidang pariwisata. Usaha ini itu menawarkan penginapan berupa villa dan juga atau bungalow di tepi pantai, serta dilengkapi dengan fasilitas restoran dan juga kolam renang dengan pemandangan laut. Nah, namun berdasarkan pengamatan saya sendiri, limbah air dari kolam tersebut itu langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Sehingga hal ini itu dapat menyebabkan pencemaran air laut dan juga dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya, seperti misalnya dapat merusak terumbu karang. Nah, jika dikaitkan dengan teori etika bisnis, kondisi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan belum benar-benar menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR dengan baik. Dalam teori CSR itu perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitasnya. Selain itu, dalam konsep triple bottom line, nah perusahaan ini itu belum memperhatikan aspek
aspek dari planet. Kan dari sudut pandang dimensi polusi, pembuangan limbah ke laut ini merupakan bentuk polusi air yang dapat merusak kualitas lingkungan dan juga ekosistem. Hal ini itu menunjukkan bahwa perusahaan belum benar-benar menerapkan etika pengendalian polusi sumber daya karena tidak mengolah limbah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungannya. Dan jika dilihat dari teori utilitarianisme, tindakan ini itu sangat tidak etis karena dampaknya itu sangat buruk terhadap lingkungan di dalam jangka panjang. Nah, jika dibandingkan perusahaan yang peduli lingkungan seperti Pramana Natura ini, itu memberikan dampak positif berupa lingkungan yang bersih dan juga citra perusahaan yang baik. Sedangkan perusahaan yang tidak peduli lingkungan itu seperti Blue Harbor ini, itu justru memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan juga kerusakan lingkungan atau ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan yang peduli lingkungan itu seharusnya mulai menerapkan prinsip dari CSR seperti mengolah limbah sebelum membuang serta mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Nah, dari pembahasan ini itu dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu merupakan bagian penting dalam etika bisnis. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan juga keberlanjutan di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Nikita Epayani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen di Universitas Mahasiswati Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas dari mata kuliah etika bisnis, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai pelanggaran hak konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen itu sering melakukan transaksi, baik secara langsung maupun melalui platform online, seperti misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan agar hak-haknya ini tidak dilanggar. Contoh kasus yang saya angkat adalah pengalaman pribadi saya sendiri, yaitu saat membeli kawat bulu melalui aplikasi Shopee. Saat itu saya membeli produk dengan warna tertentu, yaitu warna oranye, atau waktu itu saya membeli berwarna kuning telur asin seperti pada gambar di sini. Itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh toko. Dengan yang datang itu berbeda. Namun, waktu barangnya sampai dan warna produk tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang saya lihat, kemudian saya mencoba untuk menghubungi pihak atau toko dan menanyakan hal tersebut. Namun, pihak toko menyatakan bahwa kesalahan tersebut itu berasal dari tempat produksi, bukan dari pihak mereka. Nah, selain itu, toko tersebut juga tidak bersedia atau tidak memberikan ganti rugi dan juga pengembalian barang kepada saya. Nah, jika dikaitkan dengan teori perlindungan konsumen, kasus ini itu menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak konsumen, di mana salah satu hak konsumen itu adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi barang. Dalam kasus ini, itu gambar produk yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan barang yang saya terima, sehingga informasi yang diberikan itu dapat dianggap tidak akurat karena tidak jujur. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan yang ditampilkan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Nah, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima itu tidak sesuai atau merugikan. Namun, dalam kasus ini, pihak penjual tidak memberikan tanggung jawab tersebut. Nah, dari sudut pandang etika bisnis, tindakan penjual tersebut itu tidak mencerminkan adanya prinsip kejujuran dan juga tanggung jawab.
Penjual itu seharusnya bertanggung jawab terhadap produk yang dijual. Meskipun kesalahan berasal dari pihak produksi, hal ini itu karena konsumen melakukan transaksi dengan penjual, bukan langsung dengan produsen. Selain itu, dalam prinsip keadilan, konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan juga tidak dirugikan. Dengan tidak adanya penggantian atau solusi dari pihak penjual, maka konsumen berada di posisi yang dirugikan. Nah, dampak dari kejadian ini adalah menurunnya kepercayaan konsumen terhadap toko tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini juga berdampak pada reputasi penjual dan juga keberlanjutan usaha mereka. Seharusnya, penjual memberikan solusi yang adil seperti menerima pengembalian barang atau memberikan pengganti produk yang sesuai. Selain itu, penjual juga perlu memastikan bahwa informasi yang ditampilkan seperti gambar dan juga deskripsi produk itu benar-benar sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Nah, dari pembahasan ini itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen sangat penting dalam kegiatan bisnis, terutama di dalam transaksi online. Pelaku usaha harus menjaga kepercayaan konsumen dengan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Tarama Santi. Om Santi 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 Santi.